Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, tetap semangat di masa pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berakhir. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat DNS server, domain name system. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu kemarin kita bahas bagaimana cara membuat atau mengkonfigurasi web server di Debian. Sekarang kita membuat atau mengkonfigurasi DNS server di Debian. Oke, bisa kita lanjut. Sebelumnya, karena sudah ada, ya, ini saya buka di VirtualBox-nya. Ini saya reset terlebih dahulu, ya, karena aplikasinya sudah ada dan sudah diinstal, ya, meneruskan materi yang sebelumnya. Ini kita nyalakan. Sambil nunggu saya nyiapkan notepad. Membangun DNS server pada Debian 8 atau Debian JC. Yang pertama, saya login dulu. Nah, kita masuk ke super user, langsung ke super user. Itu sudah di kursor yang kedip-kedip belakangnya itu ada crash, ya. Tandanya kita sudah bisa masuk ke super user. Langkah pertama dalam DNS yaitu kita menginstal paket DNS servernya. Kalau di Debian nama paketnya adalah bin 9. Nah, maka langkahnya yang pertama, caranya kita bisa klikkan apt get install bin 9, apt strip get spasi install spasi nama aplikasinya, apt get install bin 9. Kita klik Y. Ingat, ada tulisan seperti ini. Seperti biasa kita masukkan Debian-nya. Oke, dilihat lagi sudah ada tanda centangnya. Dan intinya CD-nya, OS-nya sudah kita masukkan di dalam sistem. Bentar, tunggu beberapa saat lagi. Oke, ini sudah bisa. Nah, terus selanjutnya yaitu langkah selanjutnya yaitu kita menuju ke direktori /etc/bin. Nah, caranya kita menggunakan direktori itu kalau di Windows juga pakai folder, ya, folder. Nah, itu bisa cd spasi /etc/bin. cd sendiri itu namanya change directory, ya, change directory, makanya perintahnya seperti itu. Oke, terus kita coba cd /etc/bin. Oke,
Ini sudah tandanya kita sudah berhasil masuk, ya, diawali dari directory home menuju ke directory /etc/bin di belakang, ya, di depannya kata apa, di depannya tulisan simbol crash itu ada tulisannya etc/bin, tandanya kita sudah masuk pada directory tersebut. Oke. Terus selanjutnya kita mengedit file pada name local.conf. Caranya nano names.conf.local. Maaf, salah ketik. Names.conf.local. Nah, karena di dalam Linux ini langsung otomatis kalau kita nekan nulisnya pakai tab. Jadi kita ketikkan name, terus tekan tab, langsung muncul, sampai titik lagi lokal L muncul. Nah, seperti ini kita tuliskan, ya, seperti soon nama domain kita, nama DNS kita. Nah, diawali dan diakhiri tanda petik, terus di kurung kurawal, tipe master, titik koma, file, diawali titik, di tanda petik, ya, kita letakkan di file direktorinya ada di /etc/bin. Nah, db ini nama db kita, bebas. Kita mau menggunakan apa? Kata, ya, bebas, ya, di sini. Kita mau menggunakan apa? Bebas, terus diakhiri kurung, ya. Terus zone ini berhubungan dengan IP address-nya, karena di sebelumnya konfigurasi IP address-nya menggunakan 192.168.137.2, maka kita balikkan 137. Nah, ini saya kasih pengetap dulu. Untuk di ini kita perlu, ya, karena IP yang digunakan 192.168.137.2, maka pengaturannya pada itu dibalik, harusnya seperti ini, 2.137.168.192. tapi yang ditulis cukup yang ini saja, 137.168.192. 137.168.192 in addr.arpa. Nah, ini di tanda petik biasa, huruf awal persis, ya, formatnya, ya, tipe master, file etc bin db192. Terus disimpan, cara menyimpannya sama, ya, ctrl+o, ada tulisannya nama file untuk ditulis, di enter, terus keluar Ctrl X. Oke, setelah ini kita copy file db lokal dan db127. db lokal dan db127 itu sudah ada di dalam defaultnya Linux Debian. Nah, perintahnya untuk db yaitu cp, ya, nanti db lokal di copy ke sini, db lokal
dikopikan ke DB Comes atau nama itunya tadi, terus DB 127 ke DB 192. Oke. CP DB lokal, DB titik lokal, terus DB Comes, angkanya seperti itu. Terus DB 127 spasi DB 192. CP DB lokal ke DB Comes. Oke. Terus selanjutnya CP DB 127 ke DB 192. Oke. Selanjutnya yaitu kita edit file yang ada di DB Comes dan DB 192. Caranya nano DB Comes. Ini kita edit yang ada tulisannya localhost, kita ubah ke sesuai nama domain kita. Kalau domain ini yang saya buat itu nanti comes.com. Nah, CHOMEST.com. Nah, jika saya rubah jadi caranya langkahnya Ctrl W, CTRL plus W, jadi ada tulisan cari, terus CTRL plus R, ganti, cari dan ganti. Yang dicari itu localhost. Ketikkan localhost, terus di enter. Ada tulisannya ganti dengan nama domainnya comes.com. Ganti semua A. Oke. Ini diganti, diedit. Ini diganti nama IP-nya tadi 192.168.137.2. Ini diganti www.in.a192.168.137.2. Disimpan ya, sama, cetak enter, terus keluar. Setelah itu kita edit yang 192 db nano titik nano spasi db titik 192. Sama, kita ubah yang namanya localhost menjadi nama domain kita. Ctrl W, cari, CTRL-R, ganti. Ya. Jadi untuk itu caranya gini ya. CTRL plus W, terus CTRL plus R. Jadi nanti sama dengan cari dan ganti. Oke, kita tuliskan localhost dengan nama kita comes.com. Oke, A. Langsung rubah otomatis semua. Terus ini IP-nya diubah karena tadi 2. Ditambah lagi 2 in ptr www.comes.com. Ingat diakhiri dengan titik. Setelah itu disimpan CTRL plus W terus oke. Setelah itu kita langkah selanjutnya yaitu edit file pada etc/resolve.com. Caranya sama, nano etc/resolve.com.
nano, atau pakai Pico juga bisa, Pico etc reshop.com. Ya, saya pakai nano, coba saya ketikkan nano, nanti hasilnya sama atau tidak, etc reshop.com sama. Terus ini 6 server, ini ketikan IP server kita. Nah, tadi IP servernya kan 192.168.137.2 ya, betul ya, ini sudah betul. Boleh ditambahkan 6 server misal biar connect internet ya, seperti ini. Di Ctrl O, enter. Oke. Setelah itu kita restart ya, restart ya, restart bin 9. Caranya /etc ini titik D bin 9 restart. Oke. etc ini titik D bin 9 restart. Oke. Setelah itu kita cek ya, cek DNS-nya dengan cara perintah nslookup. Nama DNS-nya saya tadi comes.com. Berarti saya ketikkan nslookup comes.com. Nah, tidak ada kata file, berarti konfigurasi kita sudah benar. www.comes.com. Nah, sudah benar. Kita keluarkan dulu CD-nya. Oke, setelah itu kita restart ya. Restart dengan perintah ini titik 6. Sambil nunggu, saya hentikan dulu. Tes 1, 2, dicoba. Oke. Kita ini sudah restart, kita tunggu dulu. Ya. Karena kalau kita sudah selesai, ya, alangkah baiknya kita restart ya servernya terlebih dahulu, biar hasil konfigurasi kita itu istilahnya sudah nyantol ya. Kalau istilah saya itu sudah nyantol sehingga nanti bisa digunakan. Oke, sudah, ini sudah bisa login. Sekarang kita cek pada di browser. Sebelum itu kita atur dulu IP address-nya. IP address-nya kita atur dulu. Nah, ininya gateway-nya kita bisa kasus 92.168.137.2. Terus DNS-nya karena tadi kita menginstal DNS server, berarti DNS-nya kita isikan IP dari DNS server yang telah kita buat. Oke, di close. Sekarang kita cek. Kalau dulu saya ngetikkan seperti ini sudah bisa masuk. Sama saya ngetikkan 192 php myadmin. Sudah bisa. Terus saya ketikkan sekarang comes.com. Nah, sudah bisa. Terus saya ketikkan comes.com
pada URL ketikkan php-myadmin. Oke, sudah bisa. Nah, ini ya, sudah bisa, berarti ini sudah tulisannya domain kita berhasil, DNS kita berhasil. Jadinya fungsi DNS itu mentranslasikan IP address ke dalam nama domain. Ya. Kenapa kok harus seperti itu? Ya. Pada dasarnya ingatan manusia itu lebih mudah mengingat kata daripada angka. Ya. Karena IP address itu mirip-mirip banyak, tapi kalau kata, kalau kamu ngetikkan google.com, nggak mungkin nanti IP-nya diketikkan, kan nggak mungkin. Ya, karena IP address nanti juga sifatnya berubah, bisa berubah. Kalau sifatnya statik ya kita tetap. Ya, itu fungsi dari DNS server. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya ya kita akan ngupload ya. Cara nguploadnya ini gimana ya? Cara ngupload ini supaya tampilannya tidak defaultnya tuh. Nih, ya. Saya akhiri. Selamat belajar. Semoga sukses dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.